Tahukah sahabat lansia, ada 3 jenis buah yang diam-diam bisa merusak ginjal Anda setiap hari? Dan yang mengejutkan, salah satunya mungkin ada di meja makan Anda saat ini. Buah yang terlihat segar, rasanya manis atau asam segar, tapi ternyata menyimpan ancaman serius bagi ginjal, apalagi bila usia sudah melewati 60 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan umur dalam hari-hari meniti jalan usia emas dengan tubuh yang mulai menua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Aiswah Dahlan di channel Nasihat Dokter. Sebelum kita mulai mengulas masalah-masalah kesehatan yang Bapak dan Ibu alami, bagi yang baru bergabung silakan pencet tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah, agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi video tips-tips kesehatan lanjut usia dari saya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dari mana Bapak Ibu berasal, agar saya dapat mengetahui seberapa jauh tips-tips kesehatan dari channel Nasihat Dokter dapat tersebar dan bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Sahabat lansia, selama saya praktek, saya sudah melihat ribuan pasien datang dengan kondisi yang mirip. Ada yang wajahnya pucat, ada yang kakinya bengkak seperti balon, ada yang sesak nafas karena cairan menumpuk di paru-paru. Ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata bukan hanya faktor usia atau penyakit kronis yang menyebabkan hal itu, tapi juga makanan sehari-hari, termasuk buah yang dianggap aman. Inilah yang sering jadi masalah. Banyak yang mengira makan buah itu selalu sehat, padahal faktanya tidak semua buah cocok untuk ginjal yang sudah mulai menurun fungsinya. Sama seperti mesin tua yang dipaksa bekerja tanpa perawatan, ginjal juga bisa rusak pelan-pelan tanpa terasa. Coba perhatikan tubuh Anda akhir-akhir ini. Apakah Anda sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil? Mungkin 3 atau 4 kali semalam. Apakah kaki Anda tiba-tiba bengkak di pagi hari tanpa sebab jelas? Atau, apakah Anda melihat urin berbusa seperti sabun atau seperti bir baru dituang? Jika iya, tolong jangan anggap itu hal biasa. Ini bukan sekadar tanda sudah tua atau kecapean. Itu adalah alarm keras dari ginjal Anda. Ginjal yang sehat bekerja seperti filter air, menyaring racun dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi, saat filter itu mulai tersumbat atau rusak, tubuh akan mengirimkan sinyal. Busa di urin, bengkak di kaki, rasa lelah tak berujung hingga tidur yang tidak nyenyak. Sahabat lansia, kabar baiknya, masih ada harapan besar bila kita mau bertindak mulai sekarang. Dan di video ini, saya akan membongkar rahasia 3 buah yang harus diwaspadai agar Anda tidak mengalami penurunan ginjal lebih cepat dari seharusnya. Sahabat lansia, izinkan saya bercerita tentang seorang pasien yang masih membekas dalam ingatan saya. Namanya Pak Wiryanto, usia 65 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah dari Surabaya. Beliau datang ke klinik dengan wajah pucat pasih, langkahnya pelan dan napas terengah-engah. Saat duduk di hadapan saya, dengan suara bergetar beliau berkata, "Dok, saya merasa seperti mesin tua yang sudah karatan. Masih bisa jalan sih, tapi rasanya tidak optimal lagi." Saya lalu meminta beliau menjalani pemeriksaan laboratorium. Hasilnya membuat dada saya ikut mencelos. Kreatininnya sudah 1,8, angka yang artinya fungsi ginjalnya sudah menurun dan masuk zona kuning. Hanya selangkah lagi menuju cuci darah jika tidak segera diambil tindakan. Mendengar penjelasan itu, wajah Pak Wiryanto langsung pucat. Mata beliau berkaca-kaca dan dengan suara lirih beliau berkata, "Dok, saya lebih baik mati daripada harus cuci darah." Kalimat itu menusuk hati saya. Sahabat lansia, bagi banyak orang, cuci darah memang seperti mimpi buruk. Bayangkan, 3 kali seminggu harus datang ke rumah sakit. Duduk di kursi selama 4-5 jam, ditusuk jarum besar, darah dialirkan keluar tubuh lalu dibersihkan mesin. Belum lagi biaya yang bisa menguras tabungan hari tua. Meskipun ada BPJS, tetap ada pengeluaran tambahan. Yang lebih berat, rasa menjadi beban keluarga. Anak harus izin kerja untuk antar jemput, istri menunggu berjam-jam di rumah sakit, cucu tidak bisa lagi diajak bermain. Sahabat lansia, ketakutan itu nyata. Tapi di tengah kecemasan Pak Wiryanto, saya menegaskan satu hal penting. Penurunan fungsi ginjal bukanlah takdir final. Ini bukan akhir segalanya. Saya katakan pada beliau, "Pak, kondisi ini ibarat lampu cek engine di mobil. Ketika menyala, bukan berarti mobilnya rusak total, tapi pertanda ada yang harus segera diperbaiki.
Setelah kami berbincang lebih jauh, saya menelusuri pola makan beliau sehari-hari. Dan disinilah saya menemukan jawabannya. Ternyata, selama bertahun-tahun, Pak Wiryanto punya kebiasaan mengonsumsi 3 jenis buah tertentu yang tanpa disadari justru mempercepat kerusakan ginjalnya. Beliau sendiri kaget bukan main. Loh dok, bukannya buah itu sehat? Itu kan favorit saya sejak muda. Inilah pelajaran penting untuk kita semua. Tidak semua yang tampak sehat di mata kita benar-benar aman untuk ginjal, terutama di usia lanjut. Dan karena itu, berikutnya saya akan bongkar satu persatu buah yang diam-diam bisa menjadi musuh dalam selimut bagi ginjal kita. Sahabat lansia, mari kita mulai dengan buah pertama yang sering disalahpahami, belimbing. Buah ini terkenal karena bentuknya indah seperti bintang, rasanya segar manis, dan sering dijadikan rujak atau jus. Banyak orang percaya belimbing itu sehat, bisa menurunkan kolesterol, bahkan menyegarkan tubuh. Namun, bagi ginjal, belimbing bisa jadi musuh besar yang bekerja diam-diam. Kenapa? Karena belimbing mengandung oksalat dalam jumlah sangat tinggi. Oksalat adalah zat alami dalam beberapa makanan, tapi pada belimbing kadarnya bisa luar biasa. Bayangkan, oksalat ini seperti lem super yang mengikat kalsium di ginjal Anda. Lama-kelamaan, ikatan itu berubah menjadi kristal, menumpuk, dan akhirnya membentuk batu ginjal. Saya teringat seorang pasien, Pak Hartono dari Bandung, usia 62 tahun. Loh dok, bukannya buah itu sehat? Itu kan favorit saya sejak muda. Beliau rajin minum jus belimbing setiap pagi. Bahkan bisa sampai 2-3 gelas karena percaya mitos bahwa belimbing ampuh menurunkan kolesterol. Awalnya beliau merasa segar, tapi perlahan pinggangnya sering sakit dan akhirnya ditemukan batu ginjal berukuran cukup besar. Kalau tidak terdeteksi lebih awal, beliau hampir saja harus menjalani operasi. Pak Hartono berkata dengan nada menyesal, "Saya kira semua buah itu sehat, dok. Ternyata ada yang jadi musuh dalam selimut." Ucapan itu benar-benar jadi pengingat bagi saya bahwa banyak orang belum tahu sisi berbahaya belimbing. Agar mudah dipahami, saya akan beri ilustrasi. Bayangkan ginjal Anda seperti filter air di rumah. Normalnya, air mengalir lancar melewati filter, kotoran tersaring, air bersih keluar. Tapi ketika Anda sering mengonsumsi belimbing, oksalat menempel di filter itu, seperti kerak kapur yang makin lama makin tebal. Lama-lama, saringan jadi tersumbat, air tidak bisa mengalir, dan sistem pun macet total. Sama halnya dengan ginjal, filter kecil bernama nefron bisa tersumbat oleh kristal oksalat. Hasilnya, racun dan cairan menumpuk di tubuh. Gejala yang muncul antara lain, tubuh lemas, mual, pusing, bahkan kaki membengkak. Yang lebih menakutkan, proses ini sering berjalan tanpa gejala hingga kerusakannya sudah parah. Sahabat lansia, inilah sebabnya saya menyebut belimbing sebagai silent killer untuk ginjal. Bagi mereka yang ginjalnya masih sehat, mungkin tidak langsung terasa. Tapi, begitu fungsi ginjal mulai menurun, belimbing bisa mempercepat kerusakan hingga tak terbendung. Pesan saya sederhana, kalau Anda masih punya ginjal sehat, belimbing boleh dikonsumsi, tapi sangat dibatasi. Namun, kalau hasil pemeriksaan kreatinin Anda sudah di atas 1,2, lebih baik hentikan total. Jangan sampai niat menjaga kesehatan justru berbalik merusak organ vital tubuh kita. Sahabat lansia, sekarang kita masuk ke buah kedua yang juga sangat populer di Indonesia, mangga muda. Siapa yang tidak suka rujak mangga dengan sambal kacang atau taburan garam cabai? Rasanya yang asam segar memang bikin nagih, apalagi saat cuaca panas. Banyak orang bahkan menjadikannya camilan sehari-hari. Tetapi tahukah Anda, keasaman ekstrim dari mangga muda bisa menjadi racun halus bagi ginjal kita? Mangga muda mengandung asam sitrat dan asam malat dalam kadar tinggi. Pada dasarnya, kedua asam ini tidak berbahaya bila dikonsumsi dalam jumlah wajar oleh orang dengan ginjal sehat. Namun, bagi ginjal yang sudah mulai melemah, keasaman berlebih justru bisa merusak lapisan pelindung tubulus ginjal. Bayangkan tubulus ginjal itu seperti pipa PVC baru yang licin dan halus. Saat terlalu sering diguyur zat asam, pelan-pelan permukaannya terkikis, jadi kasar, bahkan muncul lubang-lubang kecil seperti sarang tawon. Akibatnya, zat penting yang seharusnya disaring tetap berada dalam darah, malah bocor keluar melalui urin. Yang paling sering bocor adalah protein. Inilah kondisi yang disebut proteinuria. Tandanya sederhana,
Urin Anda berbusa, bukan seperti sabun sisa, tapi busa yang bertahan lama seperti bir yang baru dituang. Bila ini terjadi, sahabat lansia harus waspada. Itu pertanda ginjal sudah kesulitan bekerja. Saya teringat seorang pasien, Pak Sumarno, 62 tahun, pensiunan pegawai bank dari Jakarta. Beliau adalah penggemar berat rujak Mangga Ruda. Hampir setiap sore, beliau membeli rujak di depan kompleks, kadang sampai 2 porsi sekaligus. Saat hasil laboratorium keluar, saya benar-benar prihatin. Proteinnya bocor dengan nilai 3+. Pak Sumarno kaget bukan main. Saya pikir makan rujak itu sehat karena ada buahnya, Dok. Ternyata malah merusak organ vital saya. Sahabat lansia, saya tahu godaan mangga muda itu besar. Rasanya memang segar, apalagi dinikmati bersama teman atau keluarga. Tetapi ingat, apa yang terasa nikmat sesaat bisa membawa penderitaan panjang. Begitu ginjal bocor, proteinnya tidak bisa kembali lagi. Lama-kelamaan tubuh akan kekurangan protein, menyebabkan badan membengkak, daya tahan tubuh melemah, bahkan resiko infeksi meningkat. Itulah mengapa saya selalu mengingatkan, hindari mangga muda bila fungsi ginjal sudah menurun. Jika kreatinin Anda sudah di atas 1,5, sebaiknya stop total. Bagi Anda yang masih sehat, konsumsilah sangat jarang dan secukupnya saja. Bila ingin rasa asam segar, lebih aman mengganti dengan acar timun atau wortel yang rendah risiko. Jangan sampai kesenangan kecil dari rujak mangga muda berubah menjadi penderitaan besar berupa ginjal bocor, tubuh bengkak, dan hidup bergantung pada obat seumur hidup. Sahabat lansia, sekarang kita sampai pada buah ketiga yang mungkin membuat Anda terkejut, pisang. Hampir semua orang percaya pisang itu buah yang sehat, kaya serat, vitamin, dan sering direkomendasikan sebagai pengganti cemilan manis. Betul, pisang memang bermanfaat, tetapi tidak untuk semua kondisi. Bagi ginjal yang sudah menurun fungsinya, pisang bisa jadi bumerang berbahaya. Kenapa? Karena pisang kaya akan kalium, potasium. Kalium adalah mineral penting yang berfungsi menjaga keseimbangan listrik dalam tubuh, terutama pada otot dan jantung. Pada orang dengan ginjal sehat, kelebihan kalium bisa dibuang lewat urin. Tapi pada sahabat lansia yang fungsi ginjalnya melemah, kalium menumpuk dalam darah. Apa akibatnya? Kadar kalium yang terlalu tinggi bisa mengganggu irama listrik jantung. Jantung bisa berdetak tidak teratur, berdebar kencang, dada terasa sesak, bahkan tiba-tiba berhenti mendadak. Kondisi ini disebut hiperkalemia dan sering disebut sebagai silent cardiac death, kematian mendadak akibat jantung berhenti tanpa gejala awal yang jelas. Saya teringat pasien saya, Pak Jatmiko, 64 tahun, penderita diabetes. Karena ingin lebih sehat, beliau mencoba mengganti nasi dengan 4-5 buah pisang setiap hari. Beliau yakin pisang bisa membantu mengontrol gula darah. Tapi ternyata, setelah diperiksa, kadar kaliumnya melonjak sampai 6,8, padahal normalnya maksimal 5,0. Akibatnya, suatu malam, dadanya sesak, jantung berdebar kencang, hingga istrinya panik hampir membawanya ke IGD. Syukurlah, pertolongan cepat bisa menyelamatkan nyawanya. Sahabat lansia, saya tahu niat makan pisang itu baik, tapi kalau tidak sesuai kondisi tubuh, hasilnya bisa fatal. Itulah mengapa saya selalu mengingatkan pasien, jika kreatinin sudah di atas 1,5, batasi pisang hanya 1 buah kecil per hari. Pilihlah pisang ukuran sedang, jangan pisang Ambon yang besar, dan lebih baik dimakan pagi atau siang saat tubuh masih aktif, bukan malam hari. Selain itu, perhatikan tanda-tanda tubuh yang sering dianggap sepele, padahal bisa jadi teriakan ginjal. Urin berbusa yang tidak hilang meski sudah disiram. Bengkak di kaki, terutama pagi hari, yang membekas bila ditekan. Kram malam hari yang membuat Anda terbangun. Gatal-gatal di seluruh badan tanpa sebab jelas. Napas bau logam atau amonia. Mual dan hilang nafsu makan. Kalau sahabat lansia mengalami salah satunya, jangan tunda, segera cek kondisi ginjal Anda. Ingat, pisang bisa jadi sahabat sehat bila porsinya tepat, tapi bisa berubah menjadi ancaman mematikan bila dimakan berlebihan pada tubuh yang sudah lemah. Sahabat lansia, setelah kita membahas 3 buah yang harus diwaspadai, belimbing, mangga muda, dan pisang berlebihan, mungkin muncul pertanyaan di hati Anda. Kalau begitu, apa saya tidak boleh makan buah sama sekali, Dok? Tenang, jangan khawatir. Masih banyak buah yang aman, bahkan justru baik untuk membantu menjaga kesehatan ginjal Anda. Beberapa buah pilihan terbaik adalah apel dan pir, rendah oksalat, aman untuk ginjal.
Semangka, dengan kandungan air hingga 92%, membantu membilas ginjal layaknya selang yang membersihkan mobil. Pepaya, kaya enzim papain yang membantu melawan radikal bebas penyebab kerusakan sel ginjal. Anggur merah mengandung resveratrol yang mendukung peredaran darah ginjal. Anas dengan enzim bromelain yang bersifat antiinflamasi. Beri seperti stroberi, blueberry, dan raspberry kaya antioksidan tapi rendah kalium. Lalu, bagaimana aturannya? Ini panduan sederhana yang sudah saya terapkan pada banyak pasien. Belimbing, kalau ginjal masih sehat, maksimal 1 buah per minggu. Tapi kalau kreatinin lebih dari 1,2, stop total. Mangga muda, sebaiknya dihindari bila kreatinin lebih dari 1,5. Ganti dengan acar timun atau wortel bila kangen rasa asam. Pisang, batasi maksimal 1 buah kecil per hari, dimakan pagi atau siang. Air putih, rata-rata 8 gelas per hari, kecuali dokter membatasi. Atur waktunya, pagi 2 gelas, siang 3 gelas, sore 2 gelas, malam 1 gelas. Dengan langkah sederhana ini, Anda bisa meraih banyak manfaat luar biasa. Ginjal yang sehat berarti tekanan darah stabil, stamina tetap terjaga, tulang kuat, kulit lebih cerah, tidur nyenyak, dan nafsu makan tetap baik. Hidup terasa ringan, Anda lebih bersemangat bermain dengan cucu, beraktivitas, bahkan traveling bersama pasangan di masa pensiun. Sahabat lansia, saya ingin menutup dengan kisah nyata. Ingat Pak Wiryanto yang saya ceritakan di awal? Setelah disiplin mengikuti panduan ini selama 3 bulan, menghindari belimbing dan mangga muda, membatasi pisang, serta mengganti dengan buah aman, kreatininnya turun dari 1,8 menjadi 1,3. Sekarang beliau kembali bugar, bisa main badminton seminggu sekali. Bahkan dengan bangga berkata, "Saya merasa 10 tahun lebih muda, Dok. Saya bisa gendong cucu lagi tanpa ngos-ngosan." Itu bukti nyata bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Jadi mulai hari ini, sahabat lansia, mari kita sayangi ginjal kita. Cek kulkas Anda, ganti buah yang berisiko dengan pilihan yang aman. Tempel catatan di rumah sebagai pengingat. Dan yang paling penting, bagikan ilmu ini ke keluarga dan teman. Satu share Anda mungkin menyelamatkan seseorang dari mesin cuci darah.